Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas sesuai judul ya, bagian-bagian dari unit water heater tenaga listrik ini serta fungsinya atau kegunaannya. Lalu di mana letak sebagai pengamannya. Oke ya. Nah, yang pertama ini kita jelaskan dari bagian-bagiannya ya. Pas kebetulan ini pemasangan unit water heater dengan instalasinya outboard atau terlihat dari luar, kelihatan lah gitu ya. Nah, untuk jalur ini ya, pipa ini ya, ini adalah jalur air biasa yang masuk ke unit water heater. Tetapi sebelum masuk ke water heater, di sini kami pasangkan dulu yang namanya stop kran. Setelah stop kran, lalu kita sambungkan memakai selang fleksibel supaya mudah nanti suatu saat ketika maintenance. Jadi dengan mempergunakan fleksibel ini ya untuk maintenance lah nantinya gitu ya, mempermudah gitu ya. Lalu setelah selang fleksibel ini ya, di sini ada yang namanya safety valve. Nah, ini safety valve. Oke, itu untuk jalur air masuk ya. Nah, lalu di sini satu pipa lagi ya yang pas kebetulan. Emang pipa ini pipa dikhususkan untuk air panas ya. Sering disebut pipa Ripeng karena emang mereknya Ripeng. Yang kebanyakan warnanya itu oranye, tetapi di sini kami balut mempergunakan aluminium foil ya. Lakban sejenis kayak lakban, tetapi warnanya seperti aluminium, seolah-olah nampaknya kayak stainless gitu ya. Nah, ini adalah jalur keluar dari water heater ya. Dari unit water heater ini tentu langsung ke fleksibel ya. Lalu di sini ada nepel yang berwarna kuningan ya, khusus yang bisa disekrup di dinding supaya lebih kuat ya. Lalu dikonek ke pipa khusus air panas menuju nantinya ke keran-keran khusus air panas juga gitu ya, sering dinamakan keran mixer. Oke, itu bagian-bagian dari in dan out-nya air ya. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya pengatur suhu ya, sering disebut adalah termostat. Ya, nah, ini di sini ada semacam knopnya yang bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Kalau kita putar ke kiri itu suhunya menurun, setelan suhu yang paling menurun ya. Tetapi kalau dari posisi kiri ke kanan ya sampai nanti tengah-tengah itu posisi temperatur tinggi. Suhunya secara maksimal, ada tulisannya maksimal, itu rata-rata suhunya itu akan tercapai antara 75 derajat hingga 80 derajat, itu standarnya, yaitu yang dinamakan setelan termostat. Tetapi untuk setelan ini tidak perlu ditak-atik atau disetel gitu ya, udah setelan pertama itu untuk selamanya gitu ya, biasanya di posisi maksimal ya, karena membutuhkan suhu yang hingga mencapai 80 hingga 75 derajat gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang di bawahnya ini adalah LED indikator yang menandakan ketika LED ini menyala itu posisi air yang di dalam tabung tersebut belum tercapai suhunya ya. Tetapi nanti LED indikator ini akan padam ketika suhu yang disetel oleh termostat itu sudah mencapai ya, nanti LED-nya akan padam sendiri. Begitu juga nanti sistemnya akan otomatis ketika dipergunakan, otomatis terjadi pencampuran air di dalam tabung ini sehingga suhu akan menurun dan LED tersebut akan menyala. Lalu akan padam lagi setelah suhu itu tercapai. Oke, itu bagian dari petunjuk melalui LED indikatornya ya. Nah, yang satu lagi di samping ini ya, dari stop kontak ya, stop kontak kelistrikannya itu ada yang namanya ELCB ya. Semua unit water heater yang berurusan dengan adanya arus listrik itu akan diberi pengaman yang namanya ELCB. Oke, itu adalah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah kegunaannya atau manfaatnya ya, dimana sebagai letak pengamannya gitu ya, kita akan bahas. Yang pertama dari line air masuk dulu ya. Di sini kita pasangin atau kita pasangkan yang namanya stop run ini. Nah, fungsinya ketika waktunya maintenance ya, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu terjadi ada bocor selang fleksibel atau sealnya lah yang memerlukan air tersebut yang ke water heater itu di stop, kita tidak perlu mematikan keseluruhan induk air atau stop kran utama
gitu. Jadi nanti kalau kita tanpa memasang stop keran di sini, mau tidak mau mematikan dulu seluruh jalur air. Nah, tetapi ketika ada masalah di unit water heater yang diperlukan untuk mematikan dulu air, cukup dari stop keran ini. Oke, itu ya. Lalu kita lewat saja ini masalah fleksibelnya ya. Karena sudah tahu lah yang namanya fleksibel ini, selang fleksibel itu ya kegunaannya supaya mudah terpasang saja. Lalu nanti kalau seandainya waktu maintenance juga bongkar pasangnya itu lebih mudah gitu ya. Itu selang fleksibel. Sama, kanan kiri ini adalah selang fleksibel ya. Yang kanan dari kita ini itu fleksibel khusus air biasa, yang sebelah kiri kita ini adalah fleksibel khusus air panas. Oke, setelah fleksibel air biasa ini, di atasnya itu ada yang namanya safety valve. Nah, apa kegunaannya itu safety valve ya? Namanya juga safety adalah pengaman ya. Oke. Nah, fungsinya safety valve ini ya, ketika suhu air melampaui batas yang sudah ditentukan pihak pabrik, batas kekuatan tabung gitu ya. Lalu terjadi lonjakan tekanan, maka dari safety valve itu akan mengeluarkan air gitu ya. Jadi dari lubang yang kecil itu jangan kaget kalau seandainya ada keluar air, karena itu sudah dirancang oleh yang namanya dia punya safety valve, yaitu untuk menstabilkan kembali tekanan air yang ada di dalam tabung. Tetapi itu jarang terjadi ya, ini hanya untuk jaga-jaga saja ketika tabung tersebut tekanannya melampaui batas. Maka dari pihak pabrik sudah disediakan pengaman yang namanya safety valve tersebut. Jadi intinya safety valve itu adalah kegunaannya untuk pengaman ketika di tabung tersebut kelebihan tekanan. Jadi tekanan air melampaui batas, entah itu dari proses memanaskan air atau tekanan dari apapun yang melebihi batas kekuatan tabung, maka safety valve ini akan bekerja. Dari lubang yang kecil itu akan mengeluarkan air, tentu airnya air panas ya. Sehingga nanti tekanan di tabung tersebut akan stabil kembali dan safety valve tersebut yang tadinya mengeluarkan air akan terhenti oleh sendirinya. Itu kegunaan dari safety valve. Nah, sekarang beralih ke termostat. Namanya juga termostat ya. Ini termostat itu adalah kegunaannya untuk pengatur suhu ya. Kita bisa kecilkan suhunya ya dengan sampai batas minim hingga sama sekali unit ini tidak bisa bekerja. Lalu di setel lagi ke posisi maksimal. Jadi termostat ini untuk pengatur suhu air ya. Jadi pada dasarnya untuk pemasangan itu selalu dipasang di posisi maksimal karena kita menginginkan air panas yang secara maksimal. Oke, untuk LED indikator mungkin nanti tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu bahas lagi ya. Lalu berikutnya ini ke yang namanya LCB. Nah, di sini fungsinya LCB sama sebagai pengaman. Ya, kalau tadi safety valve itu sebagai pengaman untuk tabungnya, untuk unitnya. Nah, sementara ini safety valve LCB ini untuk pengaman penggunanya. Arti pengaman dari penggunanya adalah ketika atau kejadian ya, si unit ini mengalami short atau terjadinya ada arus pendek yang dimana arus listrik ini bocor ke unit water heater. Maka LCB ini akan segera memutus arus listrik sehingga pengguna tidak akan tersengat oleh arus listrik yang bocor tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika netralnya pun ada yang bocor, ya, padahal netral itu sebetulnya tidak akan membahayakan pengguna, ya, tetapi tetap sama LCB ini bisa terprediksi sehingga tidak diizinkan arus listrik tersebut masuk ke unit water heater. Karena di sana, di unit water heater tersebut ada trouble. Salah satu arus listrik, entah itu netralnya atau arus listriknya salah satu. Ya, karena kalau dua-duanya itu terjadi konsleting. Ini salah satu. Baik netralnya maupun arus listriknya yang bocor ke unit water heater tersebut, maka LCB ini akan bekerja memutus arus listrik. Tetapi jangan heran juga kalau seandainya ada teman-teman yang istilahnya sengaja menguji LCB di luar unit gitu ya, untuk men-shotkan netralnya ke ground tetapi tidak trip dia punya LCB, tidak masalah, itu karena netral. Yang penting uji LCB tersebut tuh ketika arus listriknya di-shotkan dengan ground. Arus listriknya di-shotkan dengan ground, LCB tersebut harus trip. Itu yang paling utama. Jadi intinya LCB ini sebagai pengaman untuk pengguna. Jadi kalau seandainya kejadian ada ngetrip atau jepek atau turun terus atau mental terus, dia punya tombol
LCB ini, jangan dipaksa atau jangan dibuang atau jangan diputus LCB ini lalu disambungkan langsung gitu ya. Justru di sini pabrik sudah menyediakan sistem yang mampu memprediksi adanya arus bocor. Jadi ketika LCB ini terjadi ngetrip terus, itu menandakan di unit water heater tersebut ada trouble. Entah itu netralnya yang short atau salah satu baik netral maupun listriknya yang short ke bagian unit water heater. Oke, hanya itu saja bagian-bagian serta kegunaannya dan sebagai pengaman di unit water heater yang dinamakan unit water heater yang menggunakan arus listrik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam INNCS.